Cekiders, kalau mau mampir ke ATM, lebih waspada lagi ya. Wow! Ini ada video viral modus ganjal ATM yang bisa bikin korbannya rugi. Oh no! ATM yang sudah dimodifikasi itu ada di wilayah Serpong Utara, Tangerang Selatan, Cekiders. Korban yang sadar kalau saldonya kepotong langsung meminta bantuan untuk mengecek bagian mesin ATM-nya. Oh no! Ternyata benar aja, Cekiders. ATM ini sudah diganjal oleh orang tak bertanggung jawab. Oh no! Aksi pria bersenjata api yang melakukan tindak kejahatan di dua lokasi agen BRI ini terekam kamera pengawas. Pelaku awalnya mendatangi agen BRI di Kecamatan Sugio pada Selasa malam. Pria tersebut kemudian menodongkan senjata api ke arah penjaga. Pelaku yang semula meminta uang tunai 5 juta rupiah akhirnya gagal setelah korban berteriak minta tolong. Pelaku akhirnya kabur dengan tangan kosong. Pada Rabu malam, pria bersenpi ini juga mendatangi agen BRI di Kecamatan Turi. Pria tersebut juga melakukan hal yang sama ke arah penjaga. Saat penjaga ketakutan dan menjauh, itulah pelaku kemudian membawa kabur handphone korban yang berada di meja kerja. Dalam aksinya, pelaku menggunakan jaket dan celana warna gelap. Pelaku juga mengenakan topi dan masker serta motor metik warna merah. Polisi belum bisa menyimpulkan apakah pelaku di dua tempat kejadian perkara ini merupakan orang yang sama. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Polisi masih berusaha menangkap pelaku dengan bekal rekaman kamera pengintai dan dari keterangan saksi. Dari Lamongan, Abdul Wakid, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kontrakan, puluhan bangunan di Palmerah, Jakarta Barat ludes terbakar. Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat mengerahkan belasan unit mobil pemadam untuk memadamkan kebakaran. Kobaran api dengan cepat membakar habis tempat usaha kayu, 20 petak kontrakan, serta 5 warung di Jalan KS Tubun Palmerah, Kamis malam. Asal api diduga dari korsleting listrik di lantai 2 salah satu kontrakan. Api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya lantaran material bangunan yang terbuat dari kayu. Petugas Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat mengerahkan belasan unit mobil pemadam untuk mencegah api merambat lebih luas. Api akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, sopir truk penyebab kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan di gerbang tol Halim Utama, Jakarta Timur ditetapkan sebagai tersangka. Sopir yang masih berusia 18 tahun dan tidak memiliki SIM ini mengaku tali gas mobil dan remnya tidak berfungsi. Ia juga berjanji akan mengganti semua mobil yang ditabraknya. Supir truk Ekel penyebab kecelakaan 7 kendaraan di gerbang tol Halim Utama masih menjalani pemeriksaan di unit laka lantas Polda Metro Jaya. Pelaku WM menceritakan kronologis kejadian saat diperiksa petugas. Ia mengaku akan mengganti atau membeli semua kendaraan yang rusak akibat ulahnya. Saat ini MI sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya diserahkan ke unit laka lantas Polda Metro Jaya. Terjadinya kecelakaan itu, kamu ada serempetan sama mobil nggak? Enggak. Iya. Nah, terus mendekat gerbang itu kecepatanmu berarti nggak bisa direm. Iya. Berarti kecepatan tinggi. Iya. Saya berani tanggung jawab gitu. Berarti kamu tabrak mobil Tabrak itu. Saya berani tanggung jawab. Saya beli semua mobil itu. Dari hasil tes urin, MI negatif narkoba, namun mengemudikan truk tidak memiliki SIM. Sebelumnya truk mebel terekam CCTV menabrak bagian belakang minibus 300 meter sebelum gerbang tol Halim Utama. Usai kejadian tersebut, truk mebel kemudian melaju dengan kecepatan tinggi hingga akhirnya menabrak sejumlah kendaraan yang sedang mengantri di gerbang tol Halim Utama dan terbalik. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Tersangka kasus narkoba pesinetron Amar Zoni resmi ditahan di Rutan Salemba, Jakarta selama 20 hari ke depan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Amar Zoni akan menjalani persidangan setelah Hari Raya Idul Fitri. Dikawal petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Barat, artis pesinetron yang sedang terjerat kasus narkoba Amar Zoni dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Pelimpahan berkas perkara kasus narkoba Amar Zoni dari Polres ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sudah rampung dan kasusnya akan segera disidangkan. Amar Zoni kini ditahan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan hingga menjalani sidang setelah Idul Fitri. Kasus narkoba yang sedang diproses hukum kali ini merupakan kasus ketiga yang melibatkan Amar Zoni. Tahun 2017, Amar Zoni terjerat kasus narkoba jenis ganja. Maret 2023, ia terjerat narkoba jenis sabu dan Desember 2023 kembali ditangkap polisi dengan barang bukti sabu, ganja dan obat keras jenis heksimer. Kami akan melengkapi segala kelengkapan administrasinya termasuk dakwaannya sebelum nanti akan kami limpahkan pada saatnya pengadilan negeri. Penahanan nanti akan kita titipkan di rutan yang kita sudah koordinasikan dan mungkin anggota nanti akan sampaikan. Terkait sudah 3 kali Amar Zoni terjerat narkoba akan menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam sidang. Selain Amar Zoni, artis lawas Ibra Azari bersama sang kekasih yang juga terlibat kasus narkoba dibawa bersamaan oleh petugas ke kantor Kejari Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Pria pengusaha batubara dan timah ini dikenal memiliki kekayaan yang melimpah, bahkan menghadiahkan jet pribadi untuk kado anaknya yang berulang tahun. Harvey Muiz saat ini tengah menjadi sorotan usai terjerat kasus dugaan korupsi komoditas timah. Suami artis Sandra Dewi kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Kejaksaan Agung. Kabar ini sontak bikin publik heboh karena keluarga mereka dikenal memiliki gaya hidup mewah. Gaya hidup Harvey bisa dilihat dari pernikahannya dengan Sandra Dewi pada November 2016 silam. Pernikahannya digelar sangat mewah bak putra-putri kerajaan, digelar di Disneyland, Jepang yang diduga menelan biaya miliaran rupiah. Tak hanya itu, Pak Sutri ini juga dikenal memiliki aset yang fantastis, seperti rumah mewah, mobil mewah, seperti Mercedes-Benz, Toyota Alphard, dan Lexus yang harganya mencapai 35 miliar rupiah, serta jet pribadinya. Pasangan ini juga dikenal kerap memakai brand-brand luar negeri yang berharga hingga ratusan juta rupiah. Bahkan pasangan ini pernah menghadiahi salah satu anaknya yang sedang ulang tahun dengan kado jet pribadi. Tak hanya di dalam negeri, pasangan ini juga memiliki hunian mewah di Australia. Mereka juga kerap pergi liburan ke luar negeri mulai dari Italia, Prancis, dan banyak negara lainnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU 2024 dengan agenda sidang mendengarkan jawaban termohon Komisi Pemilihan Umum KPU, Tim Hukum Paslon 02, dan juga Bawaslu. Kuasa hukum Prabowo Gibran menyebut gugatan yang disampaikan Paslon 01 dan 03 terkait permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu 2024 dianggap salah kamar. Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU 2024. Agenda sidang mendengarkan jawaban termohon KPU, Tim Hukum pasangan Prabowo Gibran selaku pihak terkait dan Bawaslu. Dalam keterangannya, Tim Hukum Paslon 02, Yakub Hasibuan, mengatakan gugatan yang diajukan Paslon 01 dan Paslon 03 adalah salah kamar. Gugatan yang disampaikan kedua paslon dianggap terlalu menyimpang dan menganggap seharusnya gugatan ini disampaikan di KPU dan Bawaslu. Karena Mahkamah Konstitusi hanya menangani gugatan mengenai perselisihan hasil suara pemilu 2024. Terlebih lagi, kesemua hal tersebut di atas tidak dapat dibuktikan secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Dalil-dalil permohonan tersebut di atas hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dengan menggunakan narasi-narasi yang di dalamnya terkandung diksi-diksi curang dan menyesatkan. Semata-mata hanya untuk menggiring opini dengan tujuan mendegradasi terpilihnya pasangan calon nomor urut 2. Komisi Pemilihan Umum juga menyebut gugatan paslon 01 dan 03 tidak relevan dengan menyeret nama Presiden Joko Widodo dalam permohonan para pemohon di sidang perselisihan hasil pemilu. Menurut KPU, gugatan tersebut tidak relevan karena Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu dan bukan pihak yang berperkara dalam sengketa PHPU. Dari Jakarta, Ismalia, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Sebanyak 303 akademisi mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Mereka mendukung Hakim MK memberi putusan yang substantif. Berkas amicus curiae atau sahabat pengadilan disampaikan Guru Besar Antropologi Hukum UI Profesor Sulistiowari Irianto dan akademisi Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun di Gedung MK hari Kamis. Berkas amicus curiae telah ditandatangani 303 guru besar, akademisi dan masyarakat sipil dan disampaikan kepada 8 hakim MK yang mengadili perkara perselisihan hasil Pilpres. Amicus curiae merupakan bentuk dukungan kepada 8 hakim MK agar dapat memutus perkara secara adil dan tidak sekedar menghitung perolehan angka paslon. Mewakili teman-teman ada 303 para akademisi dan tokoh-tokoh masyarakat sipil mengirimkan amicus curiae menandakan bahwa kami ingin menjadi sahabat pengadilan untuk bisa mengatakan kepada hakim bahwa kami berada di belakang para hakim untuk memberikan putusan yang adil. Bahwa perkara pemilu ini sesungguhnya bukan hanya perkara yang bersifat kuantitatif, tapi ada perkara yang bersifat kualitatif. Ada proses-proses sebelum pemilu, saat pemilihan, dan sesudah pemilihan yang memungkinkan kita mempertimbangkan ini secara lebih komprehensif. Amicus curiae merupakan pihak yang merasa berkepentingan terhadap sebuah perkara sehingga memberikan pendapat hukumnya, namun hanya sebatas memberikan opini dan bukan melakukan perlawanan atau memaksa hakim. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Untuk kedua kalinya, Hakim MK Anwar Usman mendapat sanksi dari Majelis Kehormatan MK. Kali ini Anwar Usman dinilai melanggar etik perilaku Hakim Konstitusi karena tidak terima dicopot dari jabatan Ketua MK. Sidang putusan pelanggaran etik terhadap Hakim MK Anwar Usman tersebut dibacakan Ketua Majelis Kehormatan MK, Idewa Gede Palguna di Gedung 2 MK Jakarta Kamis pagi. Anwar Usman dinilai MK melanggar etik dan perilaku Hakim Konstitusi karena tidak terima dicopot dari jabatan Ketua MK. Terbukti dengan Anwar mengajukan gugatan ke PT UN sebagai bentuk keberatan diberhentikan sebagai Ketua MK. Atas pelanggaran etik tersebut, adik ipar Presiden Joko Widodo tersebut dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis oleh MK. Anwar dilaporkan pengacara Jiko Simanjuntak, Junaidi Malau, dan Alfon Pratama atas pernyataan Anwar yang keberatan atas sanksi etik yang dijatuhkan MK, yaitu pencopotan sebagai Ketua MK. Sebelumnya pada bulan November 2023 lalu, Anwar Usman diberi sanksi melanggar etik berat oleh MK karena ikut memutuskan perkara yang membuat ponakannya, Gibran Rakabuming Raka, bisa memenuhi syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Dari Jakarta, Ayanupus Rizky Solehudin, iNews melaporkan.